Di video ini kita akan belajar tentang isomorfisme. Jadi kita punya definisi berikut. Suatu pemetaan linear T dari ruang vektor V ke ruang vektor W disebut sebagai suatu isomorfisme ruang vektor, atau biasanya kita singkat aja sebagai suatu isomorfisme jika T ini merupakan pemetaan satu-satu dan pada. Oke, jadi di sini pemetaannya harus linear dulu. Jadi kalau pemetaannya bukan pemetaan linear, ya dia tidak akan menjadi isomorfisme gitu. Jadi untuk menentukan isomorfisme, lihat dulu pemetaannya. Kalau sudah pemetaan linear, dia harus satu-satu dan pada. Nah, di sini beberapa catatan. Jadi kalau misalkan kita punya isomorfisme T dari V ke W, kita menyebut V dan W ini saling isomorfik sebagai ruang vektor. Atau ya kita singkat aja sebagai menjadi saling isomorfik saja gitu. Jadi sebagai ruang vektornya nggak usah dituliskan. Dan notasinya adalah V kongruen W seperti ini. Jadi sama dengan tapi ada tanda tildanya di atas. Nah, ini artinya kongruen, dan ini sebenarnya bacanya adalah V isomorfisme dengan W. Cara membaca yang lain adalah kalau misalkan kita punya suatu isomorfisme T dari V ke W, kita sebut T itu adalah isomorfisme antara V dan W. Jadi ini sebutan yang lainnya ya, suatu isomorfisme antara V dan W. Dan notasi yang lainnya untuk isomorfisme adalah T dari V ke W masih biasa, cuman di atas panahnya kita kasih tanda kongruen seperti ini. Ya, ini hanya notasi-notasi saja. Nah, jadi teoremanya di sini, setiap ruang vektor V, setiap ruang vektor real V berdimensi n itu isomorfik dengan Rn. Nah, di sini mungkin buktinya udah saya tuliskan, tapi mungkin ya tidak akan terlalu saya bicarakan terlalu detail. Mungkin kalau mau membaca detailnya silahkan baca slide ini aja. Cuman intinya adalah untuk membuktikan teorema ini, kita definisikan dulu pemetaan T dari V ke Rn, di mana T itu definisinya adalah TU sama dengan vektor seperti ini. Jadi misalkan U itu adalah sembarang vektor di V, dan kita punya basis-basis di V itu misalkan V1, V2, sampai Vn kan. Itu artinya kan U itu bisa dituliskan dalam kombinasi linear basis-basis ini. Jadi U sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah seterusnya sampai ditambah Kn Vn. Berarti kan kita punya koefisien-koefisien dari kombinasi linear ini kan. Jadi K1, K2 sampai Kn. Nah, di sini koefisien-koefisien ini kita himpun menjadi vektor. Jadi vektor K1, K2 sampai Kn. Nah, itu jadi pemetaan T dari V ke Rn ini kita definisikan sebagai TU itu sama dengan vektor koefisien dari kombinasi linearnya ini. Jadi TU sama dengan K1, K2, Kn. Nah, nanti untuk pembuktian teorema ini ya kita buktikan kalau T ini pemetaan linear. Jadi ini adalah bukti kalau T pemetaan linear. Ya mungkin sedikit panjang, tapi ya silahkan dibaca dengan detail. Jadi intinya adalah buktikan kalau T alfa U tambah beta V itu sama dengan alfa TU tambah beta TV. Prosesnya seperti ini, silahkan dibaca. Nah, karena ini benar, maka T adalah pemetaan linear. Terus kemudian kita harus buktikan juga T itu satu-satu dan pada. Nah, di sini ingat kan S itu kan basis ya, jadi V1 sampai Vn ini kan basis. Artinya S itu bebas linear, karena ini basis ya, jadi vektor-vektor ini saling bebas linear, artinya kombinasi linear 0 sama dengan K1 V1 sampai ditambah Kn Vn ini hanya punya solusi K1 sama dengan semuanya sama, dan dia sama dengan 0. Karena semuanya sama. Artinya ya TU ini sama dengan 0, dan hanya jika U sama dengan 0. Artinya kernelnya 0, makanya T 1, 1. Karena T 1, 1, terus karena dimensinya sama, dimensi V dengan dimensi Rn sama, otomatis kalau T 1, 1, otomatis T itu pada. Jadi terbukti kalau T ini adalah suatu isomorfisme. Jadi untuk bukti detailnya silahkan dipahami lagi, dibaca slide ini dengan lebih paham ya. Nah, di sini mungkin saya akan fokus ke catatan dan contoh-contoh aja. Jadi di sini catatan berikutnya, berdasarkan teorema yang tadi, karena setiap ruang vektor real V yang berdimensi n itu isomorfik dengan Rn, artinya kan dia isomorfisme kan. Artinya kenapa isomorfisme itu penting? Karena kalau V itu isomorfik dengan Rn, artinya V itu memiliki struktur aljabar yang sama dengan Rn. Meskipun vektor-vektor di V itu tidak selalu dituliskan dalam bentuk n-tuple. Atau maksudnya vektor-vektor di V itu tidak selalu berbentuk seperti vektor ya. Bisa aja V itu
matriks atau polinom gitu. Tapi kalau misalnya dia isomorfi dengan Rn, artinya dia memiliki struktur aljabar yang sama dengan Rn. Nah, memiliki struktur aljabar yang sama dengan Rn itu ya keuntungannya ya kita bisa menganggap V itu sebagai Rn gitu. Walaupun V itu bukan vektor, ya dia ruang vektor tapi dia bukan vektor kan. Dia ruang, misalkan polinom atau matriks itu kan bukan vektor, tapi ruang vektor, tapi bisa kita anggap sebagai vektor karena dia isomorfik. Nah, di sini mungkin sebagai ilustrasi kita punya ruang matriks berukuran n kali 1. Jadi ini punya n baris ya dan Rn. Nah, kedua ruang vektor ini saling isomorfik secara natural. Maksudnya kita punya pemetaan linear T dari Mn kali 1 ke Rn itu pemetaan linear diberikan seperti ini tuh. Jadi diberikan seperti berikut. Jadi di sini ada matriks berukuran n kali 1, artinya ada n baris, ada satu kolom, dan pemetaan linearnya setiap entry kita ubah yang bentuknya jadi matriks, kita ubah jadi dalam bentuk tuple atau dalam bentuk vektor U1, U2 sampai UN. Ya kan? Nah, ini kan sebenarnya notasi vektor yang biasa kita pakai kan. Jadi ini notasi vektor kalau kita tulis vertikal, ini notasi vektor kalau kita tulis vertikal, ini notasi vektor kalau kita tulis secara horizontal. Padahal sebenarnya kalau kita menuliskan vektor dalam bentuk seperti ini, itu sebenarnya kita menuliskan dalam bentuk matriks. Kalau ini dalam bentuk Rn. Tapi karena mereka isomorfik, kita bisa menggunakan kedua notasi ini sebagai notasi untuk vektor. Kenapa? Karena matriks berukuran n kali 1 ini dan vektor Rn ini memiliki struktur aljabar yang sama. Makanya kalau kita mau menuliskan vektor seperti vertikal seperti ini atau horizontal seperti ini tidak ada masalah karena dia isomorfik. Oke, sekarang coba kita lihat contoh-contoh isomorfisme yang natural dari isomorfisme yang sangat gampang ya. Jadi di sini maksudnya natural itu ya muncul begitu saja gitu. Jadi di sini kita punya isomorfisme dari polinomial per order n ke vektor berdimensi n plus 1. Jadi kalau polinomialnya berdimensi n atau berorder n, ini kan dimensinya n plus 1 ya, dimensi polinomial ini, tapi ordernya n. Polinomialnya berbentuk A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah seterusnya sampai ditambah AN x pangkat n. Nah, ini kalau kita petakan secara natural, dia dipetakan menjadi vektor A0, A1, A2 sampai AN. Jadi kita lihat koefisien-koefisiennya aja gitu. Nah, makanya karena ini isomorfismenya natural, jadi kita bisa anggap polinom berorder n itu sebagai vektor berdimensi n plus 1. Gitu. Jadi itu maksudnya isomorfisme natural. Kita juga punya isomorfisme natural dari ruang matriks berdimensi 2x2 atau berdimensi 4 ya. Jadi ini matriks 2x2 dipetakan ke R4. Jadi pemetaannya adalah matriks berukuran 2x2 dipetakan ke vektor A1, A2, A3, A4. Jadi kita lihat aja, ini baris pertama jadi komponennya, terus berikutnya kalau pindah baris dia jadi komponen berikutnya. Nah, ini artinya struktur aljabar di matriks 2x2 itu sama dengan struktur aljabar di vektor berdimensi 4 gitu. Dan secara umum ya kita punya juga isomorfisme natural antara ruang matriks berukuran M kali N dengan vektor berdimensi Mn. Ini M kali N juga ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contoh yang membutuhkan sedikit perhitungan. Jadi misalkan kita ditanyakan seperti ini. Misalkan kita punya pemetaan dari ruang matriks berukuran 2x2 ke R4. Nah, pemetaannya ini nggak natural ya. Kalau natural kan kita hanya lihat, hanya ditulis ulang unsur-unsur matriksnya. Tapi kalau ini tidak ditulis ulang, tapi matriks ABCD ini dipetakan ke vektor R4, dipetakan ke A tambah B, A tambah B tambah C, terus A tambah B tambah C tambah D, di mana ABCD itu unsur-unsur dari matriks. Nah, pertanyaannya apakah T itu suatu isomorfisme? Nah, yang pertama kita harus periksa kalau T ini merupakan suatu pemetaan linear. Nah, ini memang pemetaan linear, tapi bukti dia pemetaan linear diserahkan sebagai latihan, jadi nggak kita bahas detail, tapi ini pemetaan linear ya. Silahkan dicoba sebagai latihan. Nah, setelah itu kita harus buktikan T ini satu-satu atau satu-satu dan pada. Nah, kita periksa dulu satu-satu yang lebih gampang sepertinya. Nah, kalau dia satu-satu, kita harus periksa apakah kernel T-nya itu adalah matriks 0. Ya kan? Itu cara memeriksa satu-satu. Artinya di sini kalau kita perhatikan,
Kalau kernel itu kan yang dipetakan ke 0, artinya kalau kita set ini semua jadi 0, ini kalau kita set jadi 0, dari entry pertama kan kita tahu, kita dapatkan A itu pasti 0 kan. Kalau ini sama kan dia A pasti 0. Dari entry kedua, kita dapat A tambah B itu 0, tapi A-nya udah 0, artinya B 0. Artinya B sama dengan 0. Terus dari yang entry ketiga, kita juga dapat A tambah B tambah C sama dengan 0, tapi kita udah tahu kalau A itu 0 dan B itu 0, jadi A dan B itu sudah 0, makanya C pasti 0. Nah, entry keempat juga sama, kita dapat A tambah B tambah C tambah D itu 0, tapi kita udah tahu A, B, C itu 0, makanya kita dapat D sama dengan 0. Artinya apa? Artinya matriks apa yang dipetakan ke 0, 0, 0. Ya, matriksnya itu hanya bisa matriks 0 gitu. Artinya ya kernel T itu adalah matriks 0, dan di sini kita tahu kalau kernelnya itu 0, artinya T itu 1, 1. Oke? Tapi sekarang pemetaan linearnya itu kan dari M22 ke R4. Terus dimensi M22 itu sama dengan dimensi R4, yaitu 4. Nah, karena T sudah 1, 1 dan kedua dimensi ini sama, maka T otomatis pada. Artinya T sudah pasti isomorfisme gitu. Karena kita sudah membuktikan kalau T itu 1, 1, T itu pada, dan T itu merupakan pemetaan linear. Sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang di sini akan ada dua contoh lagi, dan sekarang di contoh ini kita akan menggunakan matriks transformasi untuk pemetaan linear gitu. Jadi di sini kita punya soal berikut. Jadi misalkan kita punya pemetaan linear dari R3 ke R3. Nah, ini pemetaannya diberikan sebagai berikut. Jadi vektor X1, X2, X3 itu dipetakan ke vektor X2 min X3, X1 plus 2 X3, dan di komponen ketiganya ada min X1 ditambah X2. Oke. Nah, pertanyaannya masih sama, kita diminta untuk menentukan apakah T ini merupakan suatu isomorfisme. Jadi yang pertama harus kita periksa apakah T ini pemetaan linear, dan ini ya dia memang pemetaan linear, dan buktinya diserahkan sebagai latihan, jadi silahkan dicoba untuk membuktikan kalau pemetaan ini memang pemetaan linear ya. Setelah itu kita harus memeriksa apakah T itu 1, 1 dan pada. Nah, sekarang di sini triknya, kalau misalkan dari R3 ke R3, triknya adalah perhatikan kalau kita dapat menuliskan pemetaan T ini dalam bentuk perkalian matriks Tx sama dengan Ax, di mana A ini adalah matriks transformasi. Nah, cara menulisnya gimana ya? Ini kan kita masukkan aja basis standar ke sini, jadi kalau T dari 100 dapatnya apa, terus itu masukkan ke kolom pertama. Jadi kolom pertama ini adalah T100, ini T010, yang ini adalah T001. Ya, atau ya lihat aja sih koefisien-koefisien di sininya gitu, terus tinggal dikalikan dengan vektor X1, X2, X3. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pemetaan linear T ini dapat kita tulis dalam bentuk matriks Tx sama dengan Ax, di dalam bentuk perkalian matriks, di mana ya A-nya adalah matriks ini gitu. Dan di sini kalau kita lihat kan, di unsur pertama ini kan X2 dikurang X3. Kalau kita kalikan matriks ini untuk mendapatkan unsur pertama kan kita kalikan baris pertama dengan vektor ini kan, dan kita dapat X2 dikurang X3, jadi sama ya. Ya, untuk yang baris-baris berikutnya juga sama. Jadi ini hanya seperti ini ya. Nah, sekarang yang harus kita ingat lagi kan kita mau memeriksa T ini satu-satu ya. Kalau kita mau memeriksa T satu-satu kan kita mau periksa kernel T itu 0 atau enggak gitu. Tapi ingat kernel T itu adalah ruang 0 dari matriks A, ya kan? Nah, sekarang kita hitung determinannya. Ini kan 3 kali 3 kan. Nah, ingat determinan yang ini kita hitung, dapat min 3, ya silahkan hitung dengan cara favorit kalian untuk menghitung determinan. Dan determinan ini tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya A ini punya inverse. Artinya kalau dia tidak 0, A punya inverse, artinya ruang nolnya pasti cuma 0 gitu, himpunan 0 doang. Artinya kalau ini cuma ada himpunan 0, dan ruang 0 itu sama dengan kernel dari T, ya artinya kernel T juga ada himpunan 0 gitu. Artinya T11. Dan ini kalau T11, T otomatis pada. Kenapa? Karena pemetaannya kan dari R3 ke R3. Dimensinya keduanya sama kan, ya sama-sama R3 gitu. Karena dia sama-sama pemetaan sama-sama dimensinya sama, terus determinannya tidak 0, artinya dia 1, 1, artinya T otomatis pada. Artinya T itu pasti suatu isomorfisme. Jadi kalau pemetaannya dari R3 ke R3 atau dari Rn ke Rn, ya kita bisa menggunakan matriks transformasinya. Contoh berikutnya,
Contoh berikutnya, masih sama kita punya pemetaan linear dari R3 ke R3, tapi sekarang pemetaannya diberikan oleh, jadi vektor X1, X2, X3 itu dipetakan ke vektor X1 min X2, terus 2X3, terus min X1 tambah X2. Nah, pertanyaannya masih sama, kita diminta untuk memeriksa apakah T itu merupakan suatu isomorfisme atau bukan. Jadi caranya masih sama, jadi pertama periksa dulu kalau T itu merupakan pemetaan linear ya. Dan ini dia memang pemetaan linear dan buktinya diserahkan sebagai latihan, jadi silahkan coba sendiri. Dan ini karena dia pemetaan linear, kita bisa menuliskan pemetaan T itu dalam bentuk perkalian matriks A kali X, di mana A-nya, matriks A-nya itu ya kita lihat dari koefisien-koefisiennya ini ya. Ini dapatnya min 1, 1 min 1, 0, 0, 0, 2, dan min 1, 1, 0. Karena kalau kita lihat, ya kalau baris pertama dikali kolom, vektor kolom ini, ya kita kan dapatnya X1 min X2, jadi sesuai dengan metode pertama. Untuk baris-baris berikutnya juga sama, tapi sekarang kalau kita hitung determinan matriks ini, determinannya 0. Ya karena kalau kita lihat di sini kan, di baris 1 dan baris 3, ini saling berkelipatan kan, makanya bisa di OBE nanti dapat baris 0, nanti jawabannya akan 0. Nah kalau dia 0, artinya kernelnya ini tidak 0 gitu. Kalau kernelnya tidak 0, artinya T-nya bukan 1, 1. Karena kalau determinannya 0, artinya kan, tadi kan ini kalau di OBE akan ada baris 0 kan. Nah kalau ada baris 0, artinya nanti akan ada variabel bebas. Kalau ada variabel bebas, berarti nanti kernel, ruang nolnya bukan himpunan 0 gitu. Artinya kernelnya bukan himpunan 0 karena dia sama, artinya T bukan 1, 1. Nah kalau T bukan 1, 1, ya kita nggak perlu ngecek lagi yang pada, karena satu syaratnya sudah dilanggar kan, artinya T bukan suatu isomorfisme. Jadi ya kira-kira contohnya seperti ini.